Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 dengan tema mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menghafal ayat-ayat sesuai kaidah ilmu tajwid dan hadis-hadis tentang ilmu pengetahuan, dan menyajikan dalam berbagai media dengan semangat optimis, tekun, responsif, proaktif terhadap fenomena sekitar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita coba amati gambar ini. Ini merupakan gambar para tokoh ilmuwan yang hidup di masa dinasti Umayyah. Siapa sajakah mereka? Mereka adalah ilmuwan yang mempunyai karya atau menghasilkan karya yang sangat bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Karya mereka menduduki peranan yang amat penting dalam menunjang kemajuan peradaban Islam dan dunia. Siapa saja mereka? Salah satunya yaitu di bidang ilmu fikih ada tokoh atau ilmuwan yang bernama Imam Hanafi dan Imam Malik. Kemudian di bidang kedokteran ada tokoh atau ilmuwan yang bernama Abu Qasim Az-Zahrawi. Selanjutnya dalam ilmu hadis itu ada muhadis terkenal yang ini sangat banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Materi kita kali ini adalah tentang dalil-dalil yang menjadi dasar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalil ini ada dari dua sumber, yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Berikut materi yang menjadi bahasan kita kali ini yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian Quran Surat Yunus ayat 101, Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, serta hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Sebelum membahas dalil dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mengingat kembali apa sih definisi ilmu pengetahuan itu. Kata ilmu dalam bahasa Arab ilmun itu merupakan masdar dari kata alima ya'lamu yang memiliki arti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu itu dikenal dengan istilah science. Sedangkan knowledge itu berarti pengetahuan. Dan dalam bahasa Indonesia, science sendiri itu diartikan ilmu. Walaupun kadang-kadang juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan, karena dua hal ini dianggap memiliki makna yang sama antara ilmu dan ilmu pengetahuan. Lantas, ilmu itu berasal dari mana? Yang jelas dan yang pasti, ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ilmu yang disampaikan itu bisa melalui ajaran yang ada pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ilmu itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Cara memperolehnya yaitu melalui ijtihad, termasuk dengan cara belajar memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Apa sih gunanya ilmu? Ilmu bisa berguna atau sangat berguna untuk kehidupan kita, baik itu kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat nanti. Manusia memerlukan ilmu agar bisa menjalani kehidupan di dunia dengan bahagia. Artinya, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia itu bisa diperoleh melalui ilmu. Berikutnya
adalah untuk persiapan di akhirat. Artinya manusia juga membutuhkan ilmu untuk dijadikan bekal meraih kebahagiaan di akhirat. Apakah ilmu itu penting? Jawabannya tentu. Ya. Apa alasannya atau apa buktinya? Dalilnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq merupakan surat yang pertama kali turun sebagai wahyu dari Allah kepada Rasulullah, di mana ada pesan yang sangat mendalam di dalamnya, yaitu isyarat untuk mengetahui ilmu pengetahuan atau menguasai ilmu pengetahuan. Isyarat tersebut diwakilkan dengan kalimat perintah pada ayat pertama, yaitu Iqra. Iqra dalam bahasa Arab merupakan fi'il amar yang berarti atau bermakna perintah, bacalah. Hal ini menunjukkan bahwa tugas manusia yang pertama untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan adalah dengan cara membaca. Kata Iqra ini mempunyai isyarat akan pintu pengetahuan. Nah, yang perlu diperhatikan juga, perintah membaca di sini itu bukan hanya membaca sebatas membaca ayat-ayat yang kelihatan atau tersurat, ayat Qur'aniyah, tapi juga membaca ayat-ayat yang tersirat di alam semesta atau biasa kita sebut dengan ayat kauniyah. Selanjutnya, makna serupa dari kata Iqra itu tidak hanya diartikan sebagai membaca atau bacalah, namun di sini itu bisa diartikan atau bisa dimaknai dengan proses bertadabbur, berpikir, merenungkan, melihat, dan juga mendengar gejala atau fenomena alam semesta yang bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah Quran Surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan gejala yang ada di seluruh alam. Di dalam diri manusia ada dua kecenderungan yang saling berlawanan. Ada kecenderungan untuk beriman sekaligus kufur, ada kecenderungan berbuat baik atau sebaliknya, taat atau maksiat, dan seterusnya. Oleh karena itu, Allah sekali lagi memerintahkan kita untuk memperhatikan semuanya, untuk mempelajari semua gejala-gejala tersebut agar bisa menuntun kita kepada keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat yang dibaca itu bukan hanya ayat yang tersurat atau tertulis dalam Al-Quran, namun juga ayat-ayat yang tersirat melalui gejala-gejala yang terjadi di alam. Itu yang dimaksud dengan ayat kauniyah. Sumber pengetahuan berikutnya itu bisa diperoleh melalui fenomena alam atau gejala-gejala alam yang juga disebutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Di situ dijelaskan secara gamblang atau disebutkan secara gamblang contoh fenomena yang bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan, seperti proses pergantian siang dan malam, kemudian proses terjadinya siklus air hujan, dan seterusnya. Hal ini bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misal dari perkisaran angin, ya, ini bisa menjadi
dasar pengembangan berbagai ilmu seperti astronomi, oseanografi, hidrologi, biologi, dan seterusnya. Namun sekali lagi, baik di Quran Surat Yunus ataupun Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 ini, gejala alam atau fenomena alam yang terjadi itu bisa dibaca oleh orang-orang atau hanya oleh orang-orang yang mau berpikir. Apakah artinya semua informasi dalam bentuk apapun, baik itu mengenai fenomena atau gejala alam yang terjadi di dunia saat ini, itu juga bisa disebut dengan ilmu? Jawabannya belum tentu. Kita harus melihat siapa dulu yang membawa informasi tersebut. Dalam tradisi Islam, ya, atau tradisi ilmu pengetahuan Islam, orang yang membawa berita atau orang yang membawa informasi itu harus memenuhi kriteria atau kompetensi moral dan intelektual sehingga informasi yang dia sampaikan itu bisa diterima atau bisa dipercaya. Sedangkan informasi yang berasal dari orang fasik itu harus diperiksa terlebih dahulu, karena kefasikan dari orang yang membawa informasi tersebut itu bisa menjadi dasar diragukan akurasinya informasi yang dia sampaikan. Untuk menanggapi setiap informasi yang sampai kepada kita, itu menuntut manusia harus mempunyai sikap selektif, bisa memilih atau memilah mana informasi yang benar atau akurat atau sebaliknya. Islam mengajarkan ketelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses yang disebut dengan tabayun. Hal ini yang menjadi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, bertabayunlah, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Jadi apabila kita menerima sebuah informasi dari siapapun itu, kalau dalam pendidikan misalkan dari guru, itu tidak serta-merta harus ditelan bulat 100% benar, dianggap benar, itu tidak. Melainkan tetap kita harus punya sikap selektif terhadap informasi yang kita terima. Harus ada telitian, unsur ketelitian dan presisi dalam menghadapi setiap informasi yang sampai. Lantas setelah menguasai sebuah ilmu pengetahuan, apakah akan membuat orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti akan berbeda. Ilmu itu disebut dengan cahaya, di mana orang yang mempunyai cahaya akan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai cahaya. Orang yang berilmu itu kedudukannya lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Bahkan ada yang mengatakan orang yang berilmu itu kedudukannya lebih tinggi daripada seorang ahli ibadah. Nah, ini bukti bahwasanya orang yang berilmu itu pasti berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Di situ sudah saya garis bawahi poin-poin pentingnya ya pada matan hadis tersebut. Yang pertama, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Ini keutamaan yang pertama. Barang siapa yang keluar mencari ilmu atau barang siapa yang sedang mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan mempermudah
jalan baginya menuju surga. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Yaitu para malaikat membentangkan sayapnya karena ridho kepada orang yang mencari ilmu. Itu keuntungan yang kedua. Wa inna talibal ilmi yastaghfirulahu man fis samai wal ardi. Keuntungan yang ketiga bagi orang yang sedang mencari ilmu adalah dimintakan ampun. Yastaghfirulahu, dimintakan ampun baginya man fis samai, oleh penghuni langit, wal ardi, dan bumi. Jadi semua penghuni langit dan bumi itu ikut mendoakan atau memintakan ampun bagi seorang yang mencari ilmu. Hatal hitani filma, bahkan sampai ikan yang ada di dalam air itu juga ikut berdoa. Itu keuntungan yang ketiga. Berikutnya, wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Nah ini, jadi keutamaan seorang alim atau seorang yang berilmu dibanding seorang ahli ibadah itu ibaratkan bulan purnama di atas semua bintang. Nah, jelas bulan dan bintang itu sinarnya jelas pasti terlihat bulan maksud saya. Apalagi kalau bulannya bulan purnama, maka akan sangat terlihat terang atau lebih terang daripada bintang-bintang yang ada di langit. Itu adalah keutamaan-keutamaan bagi orang yang mencari ilmu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengakhiri kesempatan kita kali ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Selanjutnya sampai jumpa untuk Anda semua. Dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.